Halo jawab Det, di planet kita, tersembunyi sebuah dunia yang jauh lebih asing daripada luar angkasa. Dunia yang diselimuti kegelapan abadi, tekanan yang menghancurkan, dan suhu yang membekukan. Inilah laut dalam. Bagaimana kehidupan bisa bertahan, bahkan berkembang, di lingkungan paling ekstrem ini? Dan mengapa? Bertentangan dengan logika, beberapa penghuninya justru tumbuh menjadi raksasa. Untuk memahami evolusi makhluk laut dalam, kita harus terlebih dahulu memahami rumah mereka. Lautan bukanlah satu kesatuan, melainkan serangkaian zona yang sangat berbeda, dipisahkan oleh kedalaman dan, yang terpenting, cahaya. Zona teratas, dari permukaan hingga 200 meter, adalah zona epipelagik. Ini adalah zona matahari, tempat terjadinya fotosintesis, rumah bagi terumbu karang yang berwarna-warni, dan sebagian besar aktivitas manusia. Namun, di bawah 200 meter, segalanya mulai berubah secara dramatis. Kita memasuki zona mesopelagik atau zona senja yang membentang hingga 1000 meter. Di sini, cahaya hanya berupa samar-samar yang menipis. Makhluk yang hidup di sini mulai menunjukkan adaptasi pertama mereka terhadap kegelapan bioluminesensi. Kemampuan untuk menghasilkan cahaya sendiri, baik untuk menarik mangsa, berkomunikasi, atau berkamuflase. Melangkah lebih dalam, hingga 4000 meter, kita berada di zona batipelagik. Ini adalah wilayah gelap gulita yang sesungguhnya. Tanpa sinar matahari, tidak ada sumber makanan dari fotosintesis. Makanan hanya datang dari atas, berupa serpihan organik yang jatuh dari zona atas yang disebut salju laut. Hewan di sini harus hemat energi dan efisien dalam menemukan setiap remah makanan. Di bawah batipelagik adalah zona abisopelagik, mencapai 6000 meter. Tekanannya sangat tinggi dan suhunya mendekati titik beku. Disinilah kita mulai melihat makhluk-makhluk dengan bentuk tubuh yang benar-benar aneh, bahkan sering disalahpahami sebagai alien. Dan yang terdalam dari semuanya adalah zona hadalpelagik, yang mencakup perit-perit terdalam seperti Palung Mariana, mencapai hingga 11.000 meter. Tekanan di sini bisa mencapai 1000 kali lipat tekanan permukaan. Meskipun demikian, kehidupan masih ada, membuktikan bahwa evolusi mampu menaklukkan batas-batas fisika. Lalu, muncul pertanyaan besar. Mengapa banyak hewan di laut dalam mengalami gigantisme? Tumbuh jauh lebih besar daripada kerabat mereka di perairan dangkal? Ada 4 alasan ilmiah utama yang mendukung fenomena ini. Pertama, suhu dingin yang ekstrem. Suhu yang nyaris beku memperlambat metabolisme secara drastis. Hewan tumbuh sangat lambat, tetapi mereka juga hidup sangat lama. Hidup yang panjang memberi mereka lebih banyak waktu untuk mencapai ukuran raksasa. Kedua, minimnya predator. Di zona gelap, ancaman dari predator besar sangat jarang. Ini menghilangkan tekanan evolusi bagi hewan untuk tetap berukuran kecil agar bisa bersembunyi. Sebaliknya, menjadi besar justru menjadi keuntungan untuk pertahanan dan dominasi. Ketiga, efisiensi makanan. Karena makanan langka dan sporadis, memiliki tubuh yang besar memungkinkan hewan menyimpan cadangan energi yang jauh lebih banyak, mirip dengan tangki bahan bakar yang besar. Mereka bisa bertahan hidup selama berbulan-bulan tanpa menemukan makanan baru, sebuah adaptasi vital untuk kelangsungan hidup di lingkungan yang kekurangan gizi. Terakhir, adaptasi terhadap tekanan. Beberapa ilmuwan berteori bahwa tubuh yang lebih besar, padat, dan kuat secara struktural lebih tahan terhadap tekanan air yang ekstrem dibandingkan tubuh yang kecil dan rapuh. Gigantisme paling terkenal terlihat pada kumi-kumi raksasa yang dapat mencapai panjang 13 meter, dan sepupunya yang lebih berat, cumi-cumi kolosal. Cumi-cumi kolosal tidak hanya berbobot hingga 700 kg, tetapi juga memiliki mata terbesar di dunia hewan, dengan diameter sekitar 30 cm. Mata raksasa ini adalah bentuk adaptasi yang penting, memungkinkan mereka mendeteksi bayangan samar predator utama mereka, paus sperma, dari jarak jauh. Namun, tidak semua raksasa laut dalam menonjol karena ukurannya saja. Beberapa menonjol karena umur panjang yang luar biasa. Ambil contoh, hiu Greenland. Hewan ini hidup di perairan kutub yang sangat dalam dan dingin. Mereka tumbuh dengan kecepatan yang hampir tidak terdeteksi dan bisa hidup lebih dari 400 tahun. Mereka adalah vertebrata dengan umur terpanjang di dunia dan baru mencapai kematangan seksual di usia 150 tahun. Mereka benar-benar makhluk abadi di lautan. Adaptasi di laut dalam seringkali menghasilkan makhluk yang aneh dan indah, seperti ikan beroli. Ikan ini memiliki kepala transparan yang dipenuhi cairan. Di dalamnya, terdapat sepasang mata hijau yang mampu berputar. Mata ini bisa menghadap ke atas
untuk mencari mangsa yang bersiluet samar di atasnya, atau berputar ke depan untuk melacak buruan. Contoh lain dari adaptasi visual yang ekstrem adalah strawberry squid, atau kumi-kumi stroberi. Cumi-cumi ini memiliki dua mata yang ukurannya sangat berbeda. Mata yang besar melihat ke atas untuk mencari sisa cahaya permukaan, sementara mata yang kecil melihat ke bawah untuk mendeteksi bioluminesensi dari mangsanya. Kombinasi unik ini memungkinkan mereka menguasai dunia senja, tempat mereka hidup. Yang paling menakjubkan mungkin adalah dragonfish. Makhluk ini tidak hanya memiliki gigi tajam silet, tetapi juga mampu menghasilkan cahaya merah. Hampir semua makhluk laut dalam tidak dapat melihat warna merah. Artinya, dragonfish menggunakan cahaya merah sebagai semacam penglihatan malam yang tidak terdeteksi oleh mangsanya. Mereka dapat mengintai dan berburu di lingkungan yang benar-benar gelap tanpa memberikan petunjuk keberadaan mereka. Evolusi bahkan menemukan cara untuk menaklukkan panas yang mendidih. Cacing pompai misalnya hidup di dekat ventilasi hidrotermal, di mana air menyembur keluar pada suhu 80 derajat Celcius. Mereka bertahan hidup berkat simbiosis dengan koloni bakteri yang menyelimuti tubuh mereka. Bertindak sebagai jaket pelindung yang melindungi cacing dari suhu yang mematikan. Laut dalam bukanlah sekadar tempat yang gelap dan mengerikan, melainkan sebuah laboratorium evolusi yang menakjubkan. Makhluk-makhluk ini adalah bukti hidup dari ketangguhan kehidupan, menunjukkan bahwa ia bisa berkembang menjadi versi terbaiknya, bahkan dalam kondisi tekanan, dingin, dan kegelapan yang ekstrem. Sebagian besar dasar lautan masih belum terpetakan, dan jutaan spesies laut dalam masih menunggu untuk ditemukan. Misteri laut dalam terus menunggu kita. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.